FM Rasika Pekalongan. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ya, Ngobras berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Dan kita lebih dekat selalu bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Dan yang hadir narasumber kita pagi hari ini ada Ibu Lailatul Isah SPD 1. SPDI. Masih tidak, saya tahu aslinya. SPDI, Sarjana Pendidikan Islam. Insya Allah ya. Beliau ini Ibu Lailatul Isah atau lebih dikenal atau dengan panggilan Ibu Isah, Bu ya. Satu aja Isah, bukan Isah-Isah. Beda, Bu ya. Iya, bersih-bersih. Tahu aja, Ibu. Saya juga kebiasaan, saya di rumah tuh membantu yang di rumah Isah-Isah. Iya dong, harus dong dibantu. Iya, nggak cuma Isah-Isah, Bu, umba-umba, ngepel, nyapu. Ya, suami solehah. Soleh lah. Oh, soleh. Ya, yang baik kayak gitu. Iya. Ini Ibu Lailatul Isah SPD ini beliau Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Dan tema kita kawan Rasika, persiapan daftar pemilih tetap Pemilu 2024 tingkat Kabupaten Pekalongan. Buat kawan Rasika yang mau ikutan, silahkan yang mau nanya-nanya bisa WA di 08564773111. Dan ini juga ditayangkan lewat live streaming www.rasikapekalongan.com dan juga YouTube Rasika TV Official. Kalau lagi yang mau nanya-nanya juga boleh, sekarang simak dulu. Kita bersama Ibu Lailatul Isah. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Sehat selalu, Bu? Alhamdulillah sehat. Iya, senyumnya aja tuh menggambarkan kondisi, berarti sehat ya kan, karena iya, jasmani dan rohani. Ya, jangan cuma fisik, Bu ya. Iya, betul. Ya, karena biasanya orang mudah tersenyum dan ketawa itu menurut katanya itu calon penghuni surga itu orang yang mudah senyum dan ketawa. Karena senyum adalah sedekah. Sedekah lewat senyum itu udah menyenangkan orang lain, Bu ya. Betul. Mendekatkan kita biar dekat sama orang lain, apalagi Ibu sebagai bagian atau komisioner KPU juga harus dekat dengan masyarakat agar masyarakat tergerak untuk membantu pelaksanaan pemilu agar lebih berkualitas. Betul. Nah, termasuk ini, Bu, tema kita ini kan tadi persiapan daftar pemilih tetap pemilu 2024. Pemilih tetap itu berarti udah nggak bisa geser, udah nggak bisa ganti-ganti. Betul. Karena sebelumnya kan kalau nggak salah DPS, iya, daftar pemilih sementara. Betul, iya. Tapi sebelum DPT mungkin kan ada sementara, mesti ada perbaikan-perbaikan. Bisa dijelaskan, Bu? Jadi gini, alurnya kan pertama itu ada coklit. Nah, setelah dicoklit, direkap jadilah daftar pemilih sementara. Coklit tuh yang datang ke rumah-rumah. Oh ya, saya pernah didatangin itu. Itu coklit itu kan ya. Coklit ya, pencocokan dan penelitian. Pencocokan dan penelitian. Setelah dicoklit, kita plenokan, direkap namanya daftar pemilih sementara. Ya, petugas coklit itu berarti apa namanya? Pantarlih. Pantarlih. Oh, petugas pantarlih. Ya, dari situ setelah itu kan kita umumkan daftar sementara DPS itu, nanti kita tunggu masukan dan tanggapan, ataupun kita kemudian ada informasi. Nah, makanya kemudian diperbaiki daftar pemilih sementara, terus kita plenokan, kita rekap namanya daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Oh, habis DPS setelah ada tanggapan masukan gitu ya, kita susun lagi, kemudian kita rekap, kemudian namanya daftar pemilih sementara hasil perbaikan kayak gitu. Itu juga masih ada masukan-masukan lagi. Masih ada kesempatan masukan lagi, kita umumkan, kita beri kesempatan kepada semuanya pihak, baik itu dari Bawaslu, jajaran Bawaslu, dari partai politik, bahkan masyarakat, kita menerima tanggapan itu, masukan apabila memang ada laporan-laporan yang ternyata yang namanya data itu kan dinamis. Terutama ini kan orang
pindah. Pindah ya, Kalau ada pindah kan pindah. kita tidak tahu kalau mereka tidak melaporkan. Pindah tempat, pindah alam gitu kan juga bisa. Iya kan? Meninggal sekali. maksudnya Benar, pindah benar. alam ya kan? Itu salah satu juga yang kemudian kita nanti bahasanya di TMS-kan, dihapus dari daftar pemilih sementara itu, yang kemudian ada perubahan-perubahan itu. Makanya di situ masih ada waktu untuk memperbaikinya lagi. Oh, ternyata ada yang pindah alam, berarti kan kita TMS-kan. Kemudian ada yang ternyata pindah keluar dari Kabupaten Pekalongan, kita TMS-kan juga. Atau bahkan ada yang masuk, berarti kita masukkan sebagai pemilih baru. Oh ya, itu untuk DPT-nya sendiri itu batasannya sampai kapan, Bu? Untuk DPT ini kita tahapannya di tanggal 20 sampai 21 Juni 2023 ini. Oh, sebentar lagi Iya, ya. minggu depan. Jadi masih ada kans untuk perbaikan, terutama para petugas ya. Atau mungkin yang merasa pindah rumah itu melaporkan sendiri atau dari petugas? Ya, mereka biasanya yang harus melaporkan karena kita kan nggak tahu, Mas. Jenengan kan yang orang-orang ini kan yang tahu, oh saya sudah pindah dokumen kependudukannya kan. Kalau petugas ini kalau nggak dikasih tahu informasinya, terutama kalau yang pindah-pindah ini kan kita nggak akan tahu kan. Jadi itu petugas Pantarlih berarti. Kalau petugas Pantarlihnya petugas, kan sudah di selesai. PPS Oh, berarti PPS-nya. di tingkatan desa. Tingkatan desa. Ini kalau daftar DPS HP ini sementara berapa ratus ribu untuk Kabupaten Pekalongan ini yang udah tercatat, Bu? Ada 735.000 sekian untuk DPS-nya kita. Ada peningkatan nggak dibanding mungkin pemilu? Ada. Kalau di DPT-nya di pemilu 2020 itu kan kita di 725. Ada 10.000 naiknya, sekitar 10 ribuan. 10 ribuan mungkin bagian dari oleh yang pindah ke Pekalongan termasuk saya. Oh, saya udah lama di Pekalongannya udah ini lama. pemilih baru. Pemilih Ya kan, baru. pemilih pemula. Oh ya. Kan? Oh iya. Nah, ini kan anak pemilih, SMA itu. Yang itu masuk 17 tahun. Itu gitu hitungannya kan? gimana sih? Misalnya pemilih pemula itu dihitung pemilunya kan tanggal 14 Februari 2024. Itu ngitungnya kan 17 tahun itu mulai dari kapan atau pas hari H itu udah dihitung sekarang boleh nyoblos atau gimana? Betul. Jadi dihitung sampai hari H tanggal 14 Februari 2024 itu. Jadi yang kelahiran kalau misalnya 2007. 2007. Iya, jadi 2007 kalau yang sama 2007 itu yang maksimal tanggal 14 Februari kita masukkan sebagai pemilih karena dia di tanggal pemungutan itu dia berusia 17 tahun. Meskipun belum punya KTP belum misalnya. punya KTP, makanya kita pakainya KK. Karena Banyak kan KK. memang untuk perekaman KTP ini kan dibatasi, dia bisa mulai merekam walaupun belum usia 17 tahun. Ini kan bisa rekam. Tapi juga ada semacam tanggal berapa ataupun di bulan berapa dia bisa gitu sih. Jadi seumpamanya masih 15 tahun, masih kurang 2 tahun, belum, paling masih kurang 1 tahun itu sudah bisa direkam. Direkam tapi belum mendapatkan Belum. KTP. Kalau KTP-nya itu biasanya akan dicetak persis pada saat usia 17 tahun. Oh, tapi kelamaan setahun udah perekaman EKTP. Biasanya kan seminggu 2 minggu 1 bulan lah. Iya. Sudah merasa masuk ke usia 17 tahun bisa merekam itu ya. Kalau setahun biasanya jarang, Bu ya. Kalau biasanya kan yang ini, yang di sekolah-sekolah itu kan anak-anak SMA, SMK itu kan ada jemput bola. SMA itu kan jemput bola. Mereka yang usianya 16, 17 itu sudah mulai direkam. Oh, Sudah, dari petugas. Ya, dari capilnya. Dukcapil itu ya. Capilnya akan mendatangi sekolah-sekolah berarti mereka Mereka kelas 2 dan kelas 3 SMA. Mereka mendatangi itu karena biasanya kan yang datang tuh yang butuh. Mereka mendatangi itu karena ada kaitannya dengan KPU, kerjasama dengan KPU untuk mensukseskan daftar pemilih kita karena memang untuk persyaratannya kan pakai KTP. Iya, karena memang pemula itu kebanyakan yang di SMA atau SMK, makanya masih pelajar. aktif didatangin jemput bola. KPU kerjasama dengan Dukcapil, Bu ya. Nah, ini terus penetapan DPT itu tadi tanggal 20 sampai dengan 21. Jadi masih ada sisa waktu. Biasanya perubahan ini karena pindah tempat atau pindah alam.
Ada lagi mungkin ada pindah administrasi status juga. status. Jadi, ada status. Jadi yang dari TNI Polri aktif Oh iya yang iya. memasuki masa pensiun, kita juga untuk persiapan penyusunan DPT ini kita juga sudah hitung yang pada tanggal 14 Februari mereka ternyata sudah pensiun, ini kita sudah masukkan walaupun sekarang tahun ini mereka masih aktif. Oh, masih Ya, aktif baik. tapi kalau sebelum tanggal 14 Februari 2024 sudah pensiun berarti bisa didaftar, Bu, Bisa ya? didaftarkan, kita sudah minta datanya dari TNI maupun Polri, Mabes Polri maupun dari TNI itu kita minta orang-orang yang akan pensiun di tahun 2024. Kalau waktu pensiun kan bisa dihitung ya. Iya. Oh, bulan ini tahun sekian nanti mereka pensiun. Nah, ini data-data ini kami sudah dapatkan. Termasuk ASN. Kalau ASN kan ada kan mereka pensiunnya juga. Tapi kan ASN udah punya hak suara, Oh, hak pilih oh, ya. hak pilih ya? Oh, iya, Yang dia- tidak punya hak pilih kan TNI Polri TNI aktif. Polri aktif ya. Anggota TNI Polri ASN aktif. boleh ASN tapi nggak boleh mihak ya. itu netralitasnya Harus aja, netralitas. harus netral. Karena ketika ASN itu nggak netral bisa dikenai sanksi ya. Tuh, Dan repot juga nanti kalau yang dibela kalah. Ya kan? berdampak. Tuh ya. Oke, ini keren luar biasa kawan Rasika, kita biar tahu lah DPT Dewan Daftar Pemilih Tetap. Jadi ada tahapannya dari DPS daftar pemilih sementara, kemudian ada perbaikan DPS HP daftar pemilih sementara hasil perbaikan, dan kemudian DPT yang akan ditetapkan tanggal 20 sampai dengan 21 Juni 2023. Iya, tapi untuk Kabupaten Pekalongan saya merencanakan di tanggal 20 ini, 20 Juni. Enggak 21. Enggak, Terakhir 20. Jadi di tahapannya kan di tanggal itu, cuma saya ngambilnya di tanggal 20 Juni ini. Jadi nanti kami akan memplenokan, merekap dan menetapkan DPT untuk Kabupaten Pekalongan di tanggal 20 Juni 2023. Ya, kawan sekali, akhirnya kita tahu kan daftar pemilih tetap, diantaranya yang memilih itu TNI Polri yang memasuki usia pensiun sebelum tanggal 14 Februari nanti akan jadi pemilih juga, pemilih tetap. Kemudian juga anak-anak SMA atau SMK itu Dukcapil kerjasama dengan KPU jemput bola. Mereka yang sudah 17 tahun pas tanggal 14 Februari, ini berhak untuk memilih dan udah bisa didaftar dan nanti bisa masuk DPT meskipun belum punya KTP. Melalui KK. Oke, nanti kita lanjutin lagi ya kawan Rasika. Sekali lagi yang mau ikutan gabung silahkan nanya-nanya, bisa WA di 08547731111. Tetap di Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Rasika FM.
Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ngobras Berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan tiap hari Jumat. Dan tema kita masih persiapan daftar pemilih tetap pemilu 2024 tingkat Kabupaten Pekalongan. Dan tentu kita sudah tahu pelaksanaan pemilu itu serentak tanggal 14 Februari 2024. Dan untuk DPT tadi sudah disampaikan oleh Ibu Lailatul Isah bahwa penetapannya tanggal 20 sampai 21, tapi dari Kabupaten Pekalongan nanti plenonya tanggal 20. Jadi masih ada sisa waktu untuk perbaikan mungkin yang pindah alamat atau pensiun sebelum tanggal 14 Februari, mungkin untuk bisa melaporkan dirinya ke siapa, Bu? Ya, bisa kalau lewat PPS, ya kalau di desa ada PPS. Ada PPS. Ada pemungutan suara, ada PPK di tingkat kecamatan, dan juga kita bisa lewat cek DPT online. Di situ ada lapor. Nah, ini kalau repot kan kadang nemuin petugasnya juga repot karena sudah nggak mendatain lagi, Bu ya. Iya, mereka harus di kantor. Di kantor ya kan. Kalau PPK kan ngantor terus ya, udah mulai ya kan. Kalau yang PPS juga sama di desa. Di desa. Oh ya, berarti kalau kawan Rasika pindah tempat atau ada keluarga mungkin saudara yang meninggal, untuk bisa dilaporkan ke PPS atau PPK yang ada di kecamatan. Kalau PPS di desa atau lewat DPT online. Ya, di KPU, DPT online KPU itu aplikasinya apa namanya? Cek dptonline.kpu.go.id. Saya sulit ngulangnya ya. Pokoknya cek DPT online aja, nanti keluar sendiri Mas. Soalnya saya senangnya cash. Kalau cek itu kadang lama, ada cek mundur gitu ya kan. Ya kawan Rasika, kita juga tetap bisa saksikan lewat live streaming rasikapekalongan.com dan juga YouTube Rasika TV Official. Dan yang mau nanya-nanya juga boleh. Oh iya, Bu, ini keputusan MK. Kemarin kan keputusannya pemilu ini sistemnya terbuka. Meskipun selentingannya kemarin sempat ramai Profesor Indrayana itu, wah A1 dapat bocoran ini ada pemilunya sistemnya tertutup. Sehingga kalau nggak saya dengar selentingan itu ada sampai di luar Jawa itu sampai caleg-calegnya ada yang berebut kursi. Padahal belum ada penutupan, belum ada keputusan MK tertutup atau terbuka, tapi di luar Jawa sampai ada, karena ada isu kayak dari Profesor Indrayana itu terus tertutup. Kalau tertutup kan berdasarkan nomor urut. Kalau terbuka kan berdasarkan perolehan suara konstituen itu untuk para peserta pemilu. Ini gimana, Bu? Iya, kemarin sudah ada keputusannya, ternyata kan terbuka. Jadi memang sebelumnya sebelum ada keputusan ini memang banyak informasi yang simpang siur ya. Bu, kami juga sering ditanyakan dan kami pun selalu menjawab ya, kami menunggu keputusan itu karena KPU sendiri ini kan hanya menjalankan undang-undang. Undang-undangnya seperti apa, keputusannya itu ya kita jalankan saja. Terbuka ya, kita sesuai dengan undang-undang, kita jalankan seperti itu. Jadi mau terbuka atau tertutup kan kembali bagaimana keputusan dari MK, dan sudah alhamdulillah kemarin sudah terjawab ya setelah adanya yaitu. Nah, inilah hoax mendekati pemilu itu pasti banyak hoax-hoaxnya ya. Nah, bahkan hoax itu kadang disebar luaskan oleh orang-orang yang punya kepentingan. Betul. Atau orang-orang pinter ya kan. Yang kayak kemarin sampai Nyun Sewu Profesor Mahfud MD bilang ini membocorkan rahasia negara, bisa kena pasal pidana. Indrayana itu Bu ya. Terus belum ada keputusan, sudah membocorkan informasi, dan ternyata salah. Berarti hoax kan. Dan memang politik suasana panas, orang kadang kan memang berusaha menggiring opini publik gitu. Nah, ini ada juga ini yang nanya Bu dari Hera di Tirto. Kemarin kan sudah diputuskan bahwa sistem pemilihan itu secara terbuka. Nah, gimana KPU? Apa ada kendala misalnya sosialisasi dan sebagainya?
misal kalau sidang secara tertutup, apa sudah ada langkah-langkah atau perubahan tahapan pemilu? Ini pengaruhnya apa sih Bu, terbuka tertutup? Kalau terbuka atau tertutup itu kan nanti pada waktu penentuan yang mendapatkan ini ya menjadi DPR ya. Jadi kalau tahapan apa yang kemudian harus kita laksanakan sebenarnya masih sama saja sih. Masih sama. Terbuka tertutup masih sama ya. Kan sama kayak sekarang kita persiapan untuk DPT ya seperti itu. Nanti pada waktu pemungutan dan penghitungan suara pun ya sama. Cuman kan bedanya kalau terbuka ini kan orang bisa memilih langsung, oh saya akan memilih calonnya walaupun bukan nomor 1 kan. Tapi kalau tertutup ini kan lebih kepada partainya dan penentu siapa nanti yang akan menduduki kursi ataupun menjadi anggota legislatif adalah di partai. Kalau terbuka kan kita bisa tahu, oh sama jagoan saya dapat nih kayak gitu dapet ya. Suara sekian. Itu kan terbuka bisa diakses semua. Kalau tertutup berarti perolehannya milih partai. Milih partai. Lah maksud Hera itu pengaruhnya apa? Artinya mungkin kertas suaranya atau apa pencetakannya memang belum dimulai ya. Iya, kalau itu kan makanya kalau itu lama, untuk logistiknya ataupun APK logistiknya pemilu salah satunya apa. Itu salah satunya adalah surat suara. Ini kan kita nunggu dulu dari daftar pemilih DCT dari legislatif. Nah ini kan masih proses nih pendaftaran calon legislatifnya ini kan masih proses, kita masih verifikasi. Kan nanti jadi keputusan itu tidak maksudnya ya kita tetap menjalankan sesuai alurnya, tahapannya, karena kalau kemudian sudah jelas terbuka berarti kan nanti akan kelihatan nama-namanya gitu kan, seperti itu. Jadi kalau kita sih ngikuti aja sih. Jadi untuk KPU sendiri nggak ada perbedaan yang ini banget ya, karena tahapannya kita akan menjalankan sesuai tahapan. Kalau aturannya tertutup pun tulisannya partai, kemudian calon-calonnya itu nggak ngaruh ya, berarti tetap nyetak sesuai nanti kalau udah ada penetapan caleg tetap itu ya. Betul. Oh, jadi kita tetap nunggu dulu daftar pemilih, daftar calonnya itu dulu. Iya, jadi terbuka atau tertutup nggak ngaruh, proses tahapan tetap berlangsung sebagaimana biasanya semestinya. Dan kalau misalnya tertutup pun tadi kertas suaranya pun juga sama ya kan, nanti calegnya siapa, partai. Kalau tertutup kan partai, terus ada daftar calegnya. Terus kalau terbuka ya partai ada daftar calegnya, tapi perolehan suara caleg masing-masing. Benar Bu ya gitu ya. Jadi Hera jadi mungkin yang dibingungan Hera tahapannya normal sebagaimana biasanya. Untuk kertas suara nanti pencetakannya nunggu daftar caleg tetap Bu ya. Nah mungkin nambahin sedikit Mas, kalau kelebihannya di terbuka ini kan karena sekarang eranya era digital, era keterbukaan ya, era informasi. Ini kan orang-orang bisa ngelihat rekam jejak dari calon-calon itu. Mas Jamil nih, Mas Jamil nyalek nih ya. Nah kita kan bisa nanti tracking dari rekam jejaknya Mas Jamil. Mas Jamil itu dulu orangnya seperti apa atau prestasinya apa saja. Ini kan kita bisa nanti, ini kayaknya berarti kalau kita milih Mas Jamil sudah tepat lah gitu kan. Enggak ada di misalnya KPU misalnya ada itu biografi atau apa dari masing-masing caleg atau calon itu? Enggak sih, kalau kita cuman itu aja. Kalau kayak gitu kan biasanya nyari di informasi yang lainnya kan. Kalau orang-orang biasanya kan terutama orang-orang yang terkenal, tokoh ini kan kita sudah tahu rekam jejaknya. Jadi bukan lagi memilih kucing dalam karung lah mungkin istilahnya seperti itu. Kalau di era keterbukaan ini kan kita bisa benar-benar milih orang-orang yang memang amanah, orang-orang yang memang pantas gitu, ataupun orang-orang yang memang berkualitas. Itu bedanya kan di situ aja. Jadi kembali kepada pemilih ini, mereka yang harus cerdas dalam memilih. Iya. Gitu. Dan juga para peserta juga harus cerdas mensosialisasikan dirinya ke masyarakat, baik lewat media sosial ataupun gedok tular ya kan, karena media sosial itu pengaruhnya luar biasa. Misalnya saya Jamil kemarin fotonya saya nembang di panti asuhan, terus melakukan banyak kegiatan, daftar saya sebagai ketua organisasi ini kegiatannya banyak. Berarti ini kayaknya punya jiwa pemimpin, itu merakyat dan orangnya dermawan misalnya. Nah nanti akan pengaruh ya kan. Karena ruang lingkupnya media sosial misalnya Sragi misalnya kan ada media sosialnya juga, Info Sragi dan sekitarnya. Biasanya kan ini juga Mas, medsosnya pribadi dari orang-orang itu kan kita juga bisa nyari sama kita browsing FB-nya Mas Jamil. Nah itu kan dari
rekam digitalnya, iya. jejak digitalnya sampean kan nggak bisa dihilangi. Pada waktu pertama kali di FB itu apa saja yang pernah diupload, pola pikirnya itu kan sebenarnya anak-anak sekarang harusnya cerdas seperti itu. Oh, dulu tuh ternyata dari dulu Mas Jamil ini memang konsen ke masyarakat, peduli dengan sesama, ya kan? Makanya kan banyak media-media itu digunakan oleh orang-orang itu untuk mempopulerkan diri. Iya, karena netizen kadang juga mencermati ya kan masing-masing itu, kayak beberapa kasus itu kan akhirnya terbongkar, oh ini sosialita, pegawai ini kok naiknya Harley, Rubicon, dari mana? Akhirnya kan dari media sosial itu, berarti ini orangnya nggak bener ini. Nyon sewu ya, misalnya ASN kok rumahnya kayak kerajaan, mobilnya 5, padahal nggak punya usaha apa. Warisannya mah jangan lupa dong, siapa tahu warisannya banyak. Warisannya dilihat nanti orang tuanya siapa. Iya, kita anaknya Sultan jangan di. Iya, husnudon ya Bu ya, husnudon. Tapi biasanya juga orang nggak akan berpikir mendetail itu ya mesti. Nah, yang jelas sekarang ini pemilih harus cerdas. Mereka sebenarnya bisa menelusuri rekam jejaknya lewat, malahan dengan media sosial ini kan mereka bisa kemudian searching ya. Oh, si Pak Mas Jamil ini lewat FB-nya, IG-nya kan bisa dilihat dari situ rekamnya. Oh, selama ini orangnya seperti apa. Jadi kembali ke orang-orangnya, pemilih harus cerdas, jangan kemudian gampang mudah dibawa. Iya, jangan asal pilih ketika yang penting datang nanti milih siapa, nggak masalah, yang penting kewajiban. Apalagi sampai dukun kan? Ya. Duit kontan. Nah, dukun duit kontan itu mungkin yang diharapkan. Tapi biasanya kadang orang milih ketika nyoblos itu dia nggak berpikir siapa, yang penting datang, saya sebagai warga negara memenuhi kewajiban untuk milih siapapun yang saya pilih, nggak kenal. Nah, tapi kalau pemilih cerdas tadi Bu ya, ini karena ada di daftar Oh iya, kembali ke daftar pemilih ini Mas, kaitannya sama pemilih. Ini kan sebagian besar itu pemilihnya adalah pemilih-pemilih milenial, anak-anak milenial yang usia 30 yang memang mereka melek teknologi. Ya, harapannya ketika mereka melek teknologi ini adalah orang-orang yang tidak mudah kemudian digiring opini yang hoax seperti itu. Mereka adalah orang-orang yang cerdas gitu ya, yang mereka bisa memanfaatkan informasi dan teknologi itu untuk kemudian mereka tahu mereka pilihannya yang sebaik seperti apa. Jadi ini kalau dari DPT ya, dari daftar pemilih sementara itu yang kita lihat sebagian besar itu mungkin kalau pemilih pemula sekitar ya 15-20%. Nah, yang paling banyak kisaran 40%-nya itu adalah di usia 25-35-an. Ini kan usia-usia orang-orang yang melek teknologi. Yang dari ya 20 ini adalah orang-orang yang anak-anak milenial lah ya, anak-anak milenial yang seharusnya mereka lebih cerdas dalam memilih. Iya, terus para pemilih ini apakah nanti bisa mengakses sebelum pencoblosan itu? Kan kadang kan kita taunya kan nanti di desa ada tulisannya nih, partai ini yang calegnya ini kan ada nanti ditempelin situ ya. Nanti kan ada setelah ada penetapan daftar calon tetap itu kita akan tahu seumpama dari partai A ini siapa saja. Nah, ini kan itu baru kita akan ketahui nunggu setelah adanya penetapan calon tetap. Nanti itu di sih TPS-nya itu ada, di kan biasanya ya. Kan iya. Ya, tapi kan kadang pemilih ini kan kalau mendadak baru tahu itu. Terus saya cek, itu waktunya lama. Artinya kan mungkin KPU bisa pemilih ini bisa mengakses di KPU enggak? Misalnya untuk wilayah Seragi, misalnya Desa Kelunjukan. Ya kan ini calegnya siapa aja ya? Saya bisa. Untuk sementara belum bisa Mas, karena kan memang belum ditetapkan. Kita nanti tahu. Kapan kalau sudah ditetapkan bisa diakses itu sudah, kan? Iya. Kalau sudah ditetapkan itu bisa diakses. Jadi nanti dari partai A itu siapa saja. Jadi kan setiap parpol ini mengajukan di maksimal kursi adalah 45 orang di seluruh kabupaten ya, di 5 dapil itu. Nah, ini kan nanti akan kelihatan partai A, dapil 1 siapa saja, dapil 2 siapa saja. Ini nanti bisa. Kami pasti informasikan baik itu di web, di medsos kami. Nah, itu bisa diakses. Jadi dari situ pemilih yang cerdas, ini terutama yang milenial nih ya, ngulik-ngulik ya kan, milenial bisa kepoin kalau sudah ditetapkan itu kan. Jadi nggak pas datang saat
coblosan itu waktunya panjang banget harus. Betul. Itu masih ada berapa waktu, partai, masih ada berapa waktu, caleg, ya, ya lebih kan? dari 1 bulan lah antara penetapan DCT ya, daftar pemilih, daftar calon tetap sampai kepada ini sampai pada pemilihan. Jadi itu kayak gitu ya. Sekitar kalau waktunya? Ini ya waktunya 2 bulanan. Wah, 2 bulan bisa. Lebih kayak Mas. Kalau kadang kawan Rasika kan kadang misalnya, wah saya cenderung partai ini, berarti langsung aja telusuri calegnya siapa saja. Nanti kalau sudah ditetapkan itu ini rekam jejaknya cari di media sosial. Kegiatannya akan kita ketahui, karena kadang kita kan nggak pernah mengetahui siapa-siapa itu kan, kadang nggak kenal sama sekali kan. Tapi kalau pemilih milenial biasanya detail ini. Masih ada waktu 2 bulan terus cari nih caleg-caleg dari partai mana ini. Ini ternyata aktivitasnya bagus, orangnya gini, nggak pernah terlibat tindak pidana atau apa. Nanti akan itu. Kalau pemilih-pemilih di luar milenial tuh kan yang penting datang, kenal atau nggak kenal, yang penting nomor urut berapa, bismillah aja, kadang kan gitu Bu ya. Iya, betul. Ini kan yang pemilih orang-orang lama. Tapi kan kalau dilihat dari daftar pemilih itu, pemilih-pemilih orang-orang tua ini kan sudah paling tinggal berapa persen saja. Yang paling banyak adalah di pemilih-pemilih yang milenial itu, yang mereka melek teknologi, harusnya ya melek pengetahuan itu, dan mereka harusnya ya yang kemudian nanti menjadi pemilih cerdas seperti itu. Iya, dan kalau caleg-calegnya nanti juga harus lebih cerdas lagi karena orang kan nggak tahu ya kan siapa calegnya, untuk mensosialisasikan dari kampung ke kampung, baik kegiatan yang positif atau bagi-bagi keahlian ya, bukan bagi-bagi itu Bu ya, itu kan juga banyak ditunggu mungkin. Bagi-bagi ilmu, kadang kan ada betul. pendidikan apa yang ngadain caleg ini, jahit atau skill, apa skill ya kan, itu lebih manfaat daripada sekedar bagi-bagi. Nanti 5 tahun ke depan suaranya udah dibeli dan kalau jangan pernah kan, berharap lagi. Kalau ilmu kan sampai selamanya ya. Selama satu aja belajar bikin kue satu aja, kalau bisa jualan bisa sampai selamanya. Kalau caleg misalnya udah ngasih ilmu kayak gitu terus nggak kepilih, ya itu pahalanya ngalir, karena pahala yang ngalir orang ketika meninggal itu ilmu, amal soleh, anak soleh, ilmu yang bermanfaat, dan sedekah jariah. Religius karena Jumat ini ya. Iya, kayak Pak Yain. Itu nanti buat materi khotbah Jumat saya nanti Bu. Kalau sudah pada pulang Jumatan, saya ngerti khotbah sendiri. Karena di rumah sering dikhotbahi yang ada di rumah Bu. Ya, nanti kita lanjutin lagi ya kawan Rasika, tetap di Ngobras Berpalekat. Rasika FM. Video online kami di www.rasikapekalongan.com. Melalui situs kami, Anda bisa mendengarkan radio streaming, TV Rasika, dan kabar Rasika secara online. Melalui tagline untuk kita semua, Radio Rasika FM memberikan perhatian lebih kepada pendengar yang peduli dengan gaya hidup sehat, informatif, dan membangun. Serta semua program siaran berdasarkan kebutuhan pendengar untuk usia 19 sampai dengan 45 tahun, disertai narasumber yang memiliki kapabilitas baik di bidangnya. Rasika FM Pekalongan, untuk kita semua. Radio Rasika Pekalongan adalah stasiun radio terdepan yang menawarkan sesuatu berbeda dengan keeksklusifan dan konsistennya dalam memunculkan informasi terkini beserta hiburan yang seimbang. Sajian musik yang mengedepankan semua genre dapat diterima oleh setiap kalangan pendengar di wilayah Pekalongan, Pemalang, Batang, dan sekitarnya. Menggunakan atmosfer yang berbeda, Radio Rasika FM Pekalongan memberikan kombinasi program siaran, di antaranya musik, traffic report pantauan jalan, lifestyle, fashion, olahraga, dan hobi, serta ada juga informasi kesehatan, bisnis, politik, sosial budaya, dan religi yang proporsional. Adanya format ini
Radio Rasika hadir dengan konsep berbeda dengan radio lain yang telah ada di Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya. Kunjungi juga radio online kami di www.rasikapekalongan.com. Melalui situs kami, Anda bisa mendengarkan radio streaming, TV Rasika, dan kabar Rasika secara online. Melalui tagline untuk kita semua, Radio Rasika FM memberikan perhatian lebih kepada pendengar yang peduli dengan gaya hidup sehat, informatif, dan membangun. Serta semua program siaran berdasarkan kebutuhan pendengar untuk usia 19 sampai dengan 45 tahun, disertai narasumber yang memiliki kapabilitas baik di bidangnya. Rasika FM Pekalongan, untuk kita semua. Radio Rasika Pekalongan adalah stasiun radio terdepan yang menawarkan sesuatu berbeda dengan keeksklusifan dan konsistennya dalam memunculkan informasi terkini beserta hiburan yang seimbang. Sajian musik yang mengedepankan semua genre dapat diterima oleh setiap kalangan pendengar di wilayah Pekalongan, Pemalang, Batang, dan sekitarnya. Menggunakan atmosfer yang berbeda, Radio Rasika FM Pekalongan memberikan kombinasi program siaran, di antaranya musik, traffic report pantauan jalan, lifestyle, fashion, olahraga, dan hobi, serta ada juga informasi kesehatan, bisnis, politik, sosial budaya, dan religi yang proporsional. Adanya format ini, Radio Rasika hadir dengan konsep berbeda dengan radio lain yang telah ada di Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya. Kunjungi juga radio online kami di www.rasikapekalongan.com. Melalui situs kami, Anda bisa mendengarkan radio streaming, TV Rasika Pekalongan. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ya, kawan Rasika, kita terus di Ngobras Berpalekat berbicara pemilu